Pria itu baru saja pulang setelah menemani cinta pertamanya. Namun setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sudah lama menghilang. Meja makan bahkan dipenuhi debu. Melihat itu pria langsung panik. Segera lari ke rumah tetangga untuk mencari tahu kabar. Tetangga pun mengatakan, istrinya sudah pindah 2 bulan yang lalu. Tapi pria itu tidak percaya. Karena menurut hitungan waktu, seharusnya istrinya baru saja melahirkan. Tidak mungkin pindah begitu saja. Melihat pria tampak bingung, tetangga pun tak tahan lagi dan marah. Mengatakan bahwa selama ini ia sibuk dengan cinta pertamanya. Sementara istrinya sendirian menanggung segalanya di rumah. Saat itulah pria itu baru menyadari betapa sulitnya hidup sang istri saat mengandung. Namun semua sudah terlambat, karena sang istri telah pergi ke tempat yang tak akan pernah bisa ia temukan di kehidupan sebelumnya. Cinta pertama pria itu hamil saat di luar negeri. Karena tak tega melihatnya menanggung malu, pria itu memutuskan untuk bercerai sementara dengan istrinya, agar bisa menikahi kembali cinta pertamanya setelah anak lahir. Namun ia lupa, istrinya juga sudah hamil 4 bulan saat itu. Akhirnya karena tekanan dari pria itu, istrinya menandatangani surat cerai sambil menangis. Beberapa bulan kemudian, cinta pertamanya dan istrinya melahirkan di hari yang hampir bersamaan. Tapi pria itu hanya menemani cinta lamanya, dan melupakan istrinya yang sedang kesakitan sendirian di rumah. Karena tak ada yang mendampingi, istrinya meninggal saat melahirkan. Namun saat ia membuka mata lagi, ia telah kembali ke 6 bulan sebelumnya. Kali ini saat pria itu kembali mengusulkan perceraian, ia langsung setuju tanpa ragu. Pria itu langsung kaget, lalu bertanya kenapa ia langsung menyetujui. Istrinya hanya tertawa dingin. Di kehidupan sebelumnya, saat ia menolak bercerai, pria itu marah besar. Kini ia setuju, tapi pria itu tetap tidak puas. Melihat sang istri tetap tenang, pria itu pun marah dan mengeluarkan surat cerai. Cinta lamanya yang khawatir pria itu berubah pikiran, langsung berpura-pura sakit dan membawanya pergi. Setelah pria itu pergi, istrinya pergi ke rumah sakit, dan dengan tegas memutuskan menggugurkan kandungan 4 bulan itu. Beberapa hari setelah pulih, ia menerima telepon dari ibu mertuanya, yang mengatakan bahwa ayah mertua sedang memukuli suaminya. Ternyata ayah mertua adalah sahabat lama ayahnya. Sebelum wafat, ayahnya telah menitipkan dia pada pria tua itu. Selama ini ia dianggap seperti anak sendiri. Saat tahu bahwa suaminya tega menceraikannya dan membiarkan ia menderita, ayah mertua langsung murka. Istrinya buru-buru berlutut dan berkata semua ini adalah keputusannya sendiri. Namun ayah mertua tahu ia sedang menanggung banyak luka, lalu memanggilnya ke ruang kerja untuk menenangkan. Ia berkata meski pria itu mengaku anak cinta pertamanya adalah darah dagingnya, ia tetap tidak percaya. Karena ia tahu putranya tak mungkin melakukan hal seperti itu. Saat itu barulah istrinya sadar bahwa pria itu rela dicap sebagai pria selingkuh, hanya demi menutupi kehamilan wanita lain. Ia pun merasa bersyukur telah menggugurkan anak dari pria seperti itu. Beberapa hari kemudian, ibu mertuanya membawa cinta pertama sang suami ke rumahnya, langsung menunjukkan sikap mengusir. Sejak awal menikah, ibu mertuanya sudah meremehkan latar belakang istrinya yang dari desa. Setelah tahu cinta pertama pria itu hamil, ia langsung merasa bangga. Ia datang kali ini untuk memperingatkan agar istrinya tak lagi mendekati anaknya. Tapi karena istrinya juga sedang hamil, ia tetap memberikan beberapa ratus dolar untuk biaya hidup. Melihat itu, istrinya hanya bisa tertawa dingin karena ia penasaran bagaimana reaksi ibu mertua jika tahu bahwa cucunya sudah mati karena ulah putranya sendiri. Dan selama ini anak yang dirawatnya bukan darah dagingnya. Tiba-tiba pabrik mesin menelpon, mengabarkan bahwa ia diterima bekerja. Esok harinya ia dengan semangat datang ke tempat kerja, tapi diberitahu bahwa posisinya sudah diambil orang lain. Ia langsung membela diri, karena ia adalah peserta terbaik dalam wawancara. Namun ternyata, itu semua adalah perintah dari suaminya.